Cash on delivery. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada seorang tukang pos tengah mengantarkan sebuah paket ke rumah Patrick, yang mana ketika itu dikeluarkan rupanya benda yang dimaksud begitu berat sampai-sampai Patrick yang memantau tak melakukan apapun, melainkan hanya berlanjut membuka paket yang berisikan rumah baru. Batu yang bercorak pink bercampur hijau membuat sang bintang laut memeriksa terlebih dahulu dengan begitu detail sambil tak menghiraukan tukang pos. Namun ia yang berakhir tertimpa sampai penyet. Beruntung Patrick dengan kekuatan naga mengeluarkan hembusan angin tornado untuk menormalkan kembali tubuh yang rusak. Yang setelah melihat bahwa kondisinya tak begitu semangat, sial orang tersebut dilempar ke rumah dan Patrick dengan baik hati menggantikan profesinya. Di saat selesai merebut tas tukang pos, langsung dengan secepat mungkin ia membaca alamat dengan sedikit kesulitan seperti ditempelkan ke mata. Kemudian dirinya yang menuju ke rumah SpongeBob dengan mengetuk pintu. SpongeBob pun yang mendengar langsung membuka, yang mana seperti yang terdengar rupanya sang bintang laut memerlukan bantuan untuk membaca alamat. Yang setelah merasa kalau SpongeBob juga tak mampu, sial surat langsung dibuang sambil seorang SpongeBob kagum dengan pekerjaan Patrick. Namun di saat SpongeBob juga ingin bekerja menjadi tukang pos, sial bintang laut tak memberi, ya walaupun pada akhirnya ia hanya memberikan sebuah hadiah. Okay. Yang berisikan topi mailman seperti dirinya. Yang selanjutnya mereka berdua bekerja sama untuk mengantarkan pesanan. Pada tugas pertama, SpongeBob diperintahkan Patrick untuk memencet bel, yang setelah Squidward keluar paket langsung diberikan, sambil dirinya mempertanyakan sesuatu. Ketika dirasa aman, kotak pun diambil, sekaligus membuka pembungkus yang sangat begitu banyak. Dan di saat berhasil terbuka, rupanya isi dari kotak adalah klarinet turbo yang menggunakan mesin sebagai power untuk bersuara. Sampai-sampai SpongeBob dan Patrick terlempar. Mereka berdua yang terjatuh pada salah satu rumah di Bikini Bottom. Beruntung rumah yang dimaksud adalah salah satu penerima paket, dan para mailman hanya bisa memasuki ke dalam. Ya walaupun surat yang diberi terlempar kembali ke Patrick. SpongeBob yang masih berusaha untuk memasuki kembali, apa boleh buat kertas lagi-lagi terlempar dan dirinya hanya bisa berusaha untuk mengantarkan. Ya walaupun pada akhirnya tubuh SpongeBob menjadi korban guys. Mereka yang udah muak dengan keadaan, sang bintang laut memutuskan untuk memanggil penghuni rumah untuk secara langsung mengantarkan surat pada tujuan. Dan hasilnya pemilik tak mau menerima dan lebih memilih menutup pintu untuk meninggalkan petugas. SpongeBob yang mengajak Patrick untuk pergi, apa boleh buat Patrick dengan rasa berani tetap ingin bisa mengantarkan, walaupun ada banyak penghalang yang terjadi. Singkat cerita, ketika mereka kembali beraksi, terpantau ada sebuah kotak di depan pintu yang di saat pemilik rumah melihat, sial hal serupa kembali dengan berlanjut sang bintang laut dilemparkan. Setelah SpongeBob melihat kondisi Patrick yang cukup mengenaskan, beruntung dirinya memiliki ide, yang mana idenya tersebut dilancarkan di atas atap, yang bertujuan memasuki Patrick ke lubang pembakaran sambil menyamar menjadi Santa Claus. Namun ketika berhasil masuk, sangat bikin apes hal itu sontak diketahui dan Patrick hanya bisa bersikap tenang sambil memberi surat. Kemudian timun laut yang berlanjut kabur setelah melemparkan surat. Dengan sangat emosi Patrick mengejar, yang dalam pelarian itu bintang laut sempat berhenti di meja makan yang hanya khusus menyantap roti yang sangat lezat. Selanjutnya, selesai dari mengisi perut yang kosong,
Tak disangka Patrick yang mendapati target dengan sangat brutal menghajar, yang itu bercampur bergulat di beberapa sudut ruangan. Timun laut yang secara tiba-tiba mengambil jaring, rupanya juga dilakukan pada Patrick, dan itu mereka saling menghajar satu sama lain dengan begitu sengit. Bintang laut yang berhasil menyingkirkan musuh ke dalam kostum, sial hal itu menjadi hal buruk bagi Patrick. Ya walaupun dengan itu dirinya masih saja ingin mengejar target. Akan tetapi pada pengejaran ini tak disangka dirinya menginjak ubur-ubur hingga yang terjadi tubuhnya terlempar ke atas. Yang kemudian terjatuh menimpa sang timun laut. Yang ledakan yang terjadi berbuah hasil dan Patrick langsung memberikan surat serta selanjutnya mereka berdua pun pergi. Di tempat lain mereka yang sudah sampai ke rumah seorang kakek. Sial, belum saja orang tersebut keluar mereka sudah panik duluan. Yang ketika kakek Jenkin muncul, Patrick dengan sigap mencari surat. Dengan sedikit panik karena amplop yang dicari tak ditemukan. Kakek yang sontak sedih karena surat telah ditunggu tidak ada. Malah SpongeBob yang memandang juga ikutan. Yang selanjutnya dirinya dengan bijaksana merubah nama surat lain menjadi nama tujuan. I found a letter for you. Tak hanya itu saja, ternyata SpongeBob juga memberikan seluruh barang bawaan sampai-sampai kepala seorang kakek meledak dengan senang. Selesai dari kejadian itu dan mereka kembali ke jalan, apa boleh buat surat yang telah habis membuat dirinya bersedih, yang kemudian di detik yang sama dari kejauhan ada sebuah mobil pos. Yang itu tanpa berlama-lama mereka langsung mendekat untuk memeriksa. Petugas pos yang keluar dari mobil dengan biasa saja melihat Patrick dan SpongeBob, mengejutkan mereka berdua langsung memanfaatkan situasi yang mana mobil yang tengah nganggur dengan cepat dibawa kabur. Sambil SpongeBob senang melihat banyaknya surat dan paket di dalam. Petugas pos yang melihat kalau mobil sedang dibawa kabur, sontak dirinya mengeluarkan alarm bahaya dan kemudian petugas keamanan berkumpul untuk mengejar. Namun di sisi lain Patrick yang membawa kendaraan ugal-ugalan itu membuat beberapa surat dan paket terjatuh sambil sesekali SpongeBob mengantarkan pesanan ke beberapa orang. Ya walaupun ketika sebuah kotak dijatuhkan apa boleh buat orang yang menerima menjadi terlempar. Tak hanya itu, rupanya paket yang diterima merupakan pelampung yang selanjutnya dirinya mengarah ke sebuah air terjun yang cukup ekstrim. Di tempat lain mereka berdua yang sudah dikejar secara ketat dari belakang dengan sigap tukang pos yang tadi mencoba turun di atasnya, yang setelah dilihat oleh Patrick mengejutkan dua orang dengan ekspresi marah ingin menghajar. Dan SpongeBob hanya bisa berbicara untuk mencari strategi. Setelah dirasa itu adalah hal mengancam, secara hormat mereka melemparkan sebuah kotak dan hasilnya satu persatu petugas tersingkir dari atas atap. Kemudian tak cukup satu cara saja, SpongeBob dengan ide cerdas mengaktifkan fitur unik seperti yang bisa kalian lihat box pengangkut secara keseluruhan mengeluarkan barang bawaan yang itu berefek pada kendaraan di belakang. Helikopter yang masih bisa bertahan, langsung SpongeBob menelan sisa dari surat yang ada dan itu ditembakkan mengarah pada target di atas. Dan hasilnya kaca dari pilot tertutup yang kemudian terjatuh ke bawah. Selanjutnya mereka yang masih saja dikejar, ternyata ia kehabisan barang untuk melawan dan mobil yang dikendarai mengarah ke lokasi kantor pos. Hingga ketika sudah masuk dan pintu tertutup, para petugas hanya bisa menunggu dari luar. Singkat cerita, mereka yang sudah terperangkap. Dari sisi lain, petugas pos yang sempat menjadi korban berusaha pergi menuju pada penjara di Bikini Bottom, yang setelah diteliti ternyata surat yang dikeluarkan dari tas adalah SpongeBob dan Patrick. Dan kemudian film pun berakhir guys. Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes.
Hai guys, pada suatu hari di rumah Squidward terpantau dirinya tengah bersiap untuk mengenakan beberapa kostum yang sepertinya dirinya ingin mengadakan acara pertunjukan. Setelah beres dan menuju keluar untuk pergi, di sisi lain sang tetangga sempat menyapa yang selanjutnya barulah Squid pergi menggunakan motor bore up-nya. Setelah beberapa lama di perjalanan yang begitu sepi, tibalah ia di gedung pertunjukan yang bertuliskan Tonight John Dolphin. Di dalam gedung tersebut yang sudah dipenuhi oleh banyak orang, tanpa banyak aksi lagi, Squidward pun langsung memulai acaranya yang bercampur dilempar bunga oleh para penonton. Ia yang mencoba bercerita tentang kisah dirinya yang sedang mengembalikan klarinet di toko peralatan musik. Terpantau di situasi itu ia sempat marah tentang suara yang dihasilkan sampai-sampai nada yang keluar membuat kacamata penjaga pecah tak berbentuk. Namun di saat sang petugas memeriksa salah satu komponen yang harus diganti, secara tiba-tiba dari luar datang sosok bernama Elmer Eraser yang ingin merampok menggunakan tangan saktinya. Seperti yang bisa kalian lihat, ia dengan mudah mengambil uang di laci yang kemudian tanpa rasa bersalah juga mencoba menghapus bagian wajah kasir hingga bersih. Serta Squidward yang udah ketakutan hanya bisa menutup mulut dengan rapat. Beberapa menit setelah kejadian brutal, tim polisi dengan gercep menuju lokasi kejadian dan tak lupa memasang garis pembatas di tempat kejadian, hingga sekaligus meminta beberapa keterangan terkait tragedi yang ia lihat. Setelah memberikan beberapa info kejahatan kepada polisi, dirinya sontak merasa bangga yang kebanggaan itu tak lupa ia ekspresikan di depan para penonton. Mereka yang tepuk tangan atas cerita yang disampaikan. Secara tak sengaja Squidward melihat ada Patrick dan SpongeBob yang secepat mungkin ia pergi dari lokasi. Kemudian saat sudah berada di pintu keluar, secara spontan SpongeBob juga kembali timbul yang tanpa pikir panjang dirinya kabur menjauh menggunakan kembali motor bore up-nya. Namun di tengah perjalanannya dari selokan mereka berdua kembali yang sontak apa boleh buat dirinya hanya bisa menabrak dan berusaha melewati jalan pintas dengan nasib yang sama. Selesai melewati beberapa rintangan hingga tiba di rumah, Squid secara panik langsung mengunci pintu, mengunci jendela yang masih terbuka lebar. Ya, walaupun di tengah aksinya sang SpongeBob sudah ada di dalam, yang nggak tahu kapan mereka masuknya guys. Squidward yang marah akan kelakuan mereka, malah mereka berdua menceritakan kejadian sebelumnya yang berawal Krusty Krab tak memiliki kasir, yang membuat mereka memutuskan untuk mencari Squidward untuk bisa kembali ke restoran. Seperti yang terlihat, Patrick mencoba memasang hidung menggunakan kepala untuk mencium aroma di mana Squid berada. Setelah dirasa kalau hidung yang dipasang sudah sesuai, SpongeBob pun langsung mencoba tes penciuman, yang selanjutnya dengan brutal dua orang tersebut berlari menuju orang yang menjadi target. Selesai akan hal itu dan memohon kepadanya untuk segera kembali, apa boleh buat Squid hanya bisa menjelaskan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Bahwasanya ia tengah diburu oleh sosok bernama Elmer. Karena sudah terlanjur kesal akan tingkah mereka, langsung dengan sekuat tenaga Squidward melempar Squidward dan Patrick keluar karena ia hanya ingin bersembunyi sendirian. Ya, walaupun belum saja lama dari itu secara tiba-tiba sosok yang dimaksud muncul dan SpongeBob yang telah mengetahui mencoba beralasan tidak pernah melihat. Namun di saat Patrick dipertunjukkan akan foto target, tanpa rasa bersalah ia sempat menunjuk ke belakang yang kemudian SpongeBob secara inisiatif menghalangi untuk tidak menyebutkan rahasia yang ada. SpongeBob dan Patrick yang merasa posisi Squidward sudah tidak aman, langsung mereka dengan baik hati menyelamatkan Squidward, ya walaupun tubuhnya sempat penyet oleh pintu. SpongeBob yang tak mau berlama-lama akan hal tersebut, tanpa rasa bersalah tangan kosong mereka melempar tubuh Squidward keluar dan membawanya ke sebuah gedung kaca untuk bersembunyi, agar bisa memantau di mana keberadaan Elmer. Merasa aman karena sudah berada di rumah kaca, sial tanpa sepengetahuan Elmer sudah mengetahui
Dan Patrick yang ingin membantu hanya bisa melempar batu walaupun hasilnya Squidward menjadi korban. Selanjutnya SpongeBob yang mengambil pecahan dari Squid. Secara cepat mereka ingin membawa kabur menggunakan mobil dengan Patrick sebagai sopir. Yang tak lama kemudian lagi dan lagi Elmer berhasil menghentikan yang berlanjut Squidward kabur kembali. Yang berakhir mereka bertiga ditimpa musibah yang sangat berat sampai-sampai badan mereka bertiga penyet seperti triplek. Karena sudah terlanjur panik dari kejaran, tanpa memikirkan nasib baik, Patrick secara paksa memasukkan Squid masuk ke dalam hidran. Berlanjut mereka berdua untuk meninggalkan jejak. Yang hasilnya Elmer kembali mengetahui dan langsung menghapusnya. Namun ketika mereka terlempar dari semburan air dan ingin kembali lagi bersembunyi, sangat tidak disangka Elmer yang emosi membuat pohon terbelah. Yang selanjutnya kawanan SpongeBob terlempar menjauh menuju pegunungan es bersalju. Di lokasi itu Patrick yang menjadi anjing untuk menarik kereta. Rupanya tujuan Patrick mengarah ke rumah kayu yang tak lain untuk menyelamatkan sang Squidward. Walaupun belum saja sempat bernafas panjang, musibah kembali lagi dengan diperlihatkan beruang berisikan Elmer. Seorang Squidward yang sudah ketakutan brutal akhirnya ia melemparkan temannya dan pergi kabur sendirian menggunakan peralatan ski. Bukannya berjalan mulus untuk kabur, tiba-tiba Squid terjatuh dari tebing yang bergulung dengan salju yang berjalan menuju lubang gua. Merasa diikuti oleh SpongeBob dan Patrick, ternyata setelah muncul itu merupakan sosok Elmer. Yang selanjutnya barulah mereka berdua datang dengan sedikit hadiah benturan keras. Squid yang mengira kalau itu Elmer, ternyata itu merupakan saudara kembarnya yang berprofesi sebagai detektif perlindungan. Dan ia juga sambil berbicara bahwasanya Elmer sang penjahat telah ditangkap untuk diadili. Squidward yang sempat senang karena telah dapat perlindungan, apa boleh buat saudara Elmer mencoba menghapus penyamaran Squid, yang alhasil ia marah karena ia akan kembali lagi ke restoran Krusty Krab. Dirinya yang balik lagi menjadi kasir sambil diganggu oleh dua orang yang kurang ajar. Dengan rasa super sabar ia hanya berdiam, yang akhirnya barulah tangan Squid beraksi untuk menghilangkan tubuh Patrick dan SpongeBob. Yang kemudian film pun berakhir guys. The ground was open. Krusty. I reckon this ain't no regular future, fellas. This is Stay right there. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan 3 hewan laut yaitu SpongeBob, Patrick yang sedang membawa Sandy dalam keadaan mata yang tertutup. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka bertiga telah sampai di tempat tujuan. Mata Sandy yang tertutup langsung dibuka. Tujuan mereka berdua ternyata sangatlah mulia, dengan membawa Sandy ke tempat museum sejarah Bikini Bottom agar dia bisa mencatat dan menerbitkan artikelnya di sebuah jurnal Naval Gazette. Sontak saja hal itu pun membuat Sandy sangat senang sekali telah diberikan kejutan yang enggak terduga dari kedua teman baiknya itu. Si Patrick yang memang dasarnya pria enggak guna, secara tiba-tiba saja sebelum masuk dia mencoba memeriksa pusarnya dulu. Apakah pusarnya bisa dijadikan bahan artikelnya untuk Sandy? Patrick yang betah malu akhirnya langsung masuk ke museum bersama dengan dua temannya. Di sana sudah ada penjaga keamanan dari museum itu yang bernama Mbah Walker. SpongeBob kemudian memberikan 3 tiketnya kepada Mbah Walker untuk diberikan. Untungnya saat Mbah Walker menghitung tiketnya, dia tidak dalam keadaan yang pikun. SpongeBob yang dasarnya selalu pecicilan, dia menganggap si Mbah Walker itu seorang pameran. Ditambah kekonyolan tidak sampai di situ saja, Sandy mencabut bulu ekornya untuk membersihkan wajah si Mbah Walker karena dianggap sebagai pameran. Hal itu membuat Mbah Walker sangat marah.
dia pun layaknya sebagai mbah-mbah yang sudah tua pada umumnya, marahlah diperlakukan seperti tadi, sembari ngedumel nggak ada habis-habisnya, hingga membuat Mbah Walker secara tiba-tiba saja langsung tertidur. Kemudian SpongeBob, Patrick, dan Sandy langsung memasuki ke dalam ruangan pameran prasejarah yang dipenuhi dengan tulang belulang bekas hewan langka yang terpajang di museum tersebut. SpongeBob menceritakan tentang sebuah kisah dari bagaimana terbentuknya kota Bikini Bottom dengan sangat antusiasnya. Sandy, we'll tell you the true story. Sedangkan untuk Sandy sendiri yang dasarnya seorang jenius, hanya mendengarkan cerita tersebut sembari mencatat hal-hal penting di bukunya. Namun menurut cerita dari SpongeBob dan si Patrick sembari berimajinasi pada zaman dulu bahwa kota Bikini Bottom terbentuk dari sebuah jangkar yang menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan meletus yang memang pada saat itu semua bangunan terbuat dari pasir, hingga menciptakan rumah batu dan rumah nanas, ditandai dengan adanya tulisan Bikini Bottom yang jatuh dari langit. Jadi begitulah menurut cerita dari SpongeBob dan Patrick berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka sembari meledek Sandy. Namun Sandy yang cerdas pun langsung menentang cerita itu karena baginya itu ceritanya sungguh enggak masuk akal sama sekali. Lalu menggambar di buku catatannya yaitu kepala kerbau. Yep, I see. Kemudian mereka bertiga lanjut lagi menyusuri museum itu. Kali ini mereka pergi ke pameran pionir yang dimana di dalamnya terdapat batu besar yang membuat SpongeBob dan Patrick sangat menyukainya. Patrick menunggangi batu itu, lalu menepuknya batu itu layaknya seekor kuda dan terjadilah kekacauan sehingga membuat batu itu berlarian ke sana kemari, membuat kekacauan di sana. Sandy yang tahu kemudian langsung mengeluarkan tali lasso untuk menyelamatkan Patrick yang masih menunggangi batu itu. Dengan sekali ayunan, Sandy lalu telah berhasil menangkap si Patrick. Kemudian karena saking senangnya, si Sandy langsung memuntir-muntirkan tubuh Patrick. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Mbah Walker yang langsung mencekik si Patrick dalam kemarahannya karena telah berbuat onar. Lalu batu besar itu datang menghantam tubuh Mbah Walker. Sandy kemudian langsung membawa kedua temannya pergi. Di tempat yang lain, SpongeBob menjelaskan kepada kedua temannya mengenai tentang gaya hidup para pionir yang diumpamakan dengan Tuan Crab yang saat itu telah menjadi petani yang memerah susu sapi bulu babi. Layaknya petani pada umumnya, Tuan Crab sangat sayang kepada hewan ternaknya karena telah berhasil mengumpulkan susu sapi bulu babi yang cukup banyak untuknya. Saking sayangnya dia mengelus-ngelus hewan ternak berdurinya hingga membuat salah satu lengannya terluka tertancap duri. Maybe for some thicker gloves. Tak berselang lama dari itu datanglah geng koboi berkuda yang dipimpin oleh Plankton yang menunggangi Spot. Tujuannya seperti biasa ingin menghancurkan bisnis Tuan Crab. Apalagi keberanian Plankton bertambah saat ada ketiga dekengannya yang menjaga. Namun sebelum melakukan kejahatannya terhadap Tuan Crab, datanglah dua serif yang tak lain dan tak bukan adalah Serif Pen dan Deputi Star yang menjadi kudanya. Lalu di sana Pen langsung mengeluarkan senjata andalannya untuk menangkap Plankton dan gengnya. Melihat itu, Plankton dan semua gengnya langsung menuju ke tempatnya. Disinilah untuk menegakkan keadilan jujur dan adil, Serif Pen dan Deputi Star langsung meniup senjata gelembungnya. Terbukti hal itu bisa menangkap para penjahat yang dipimpin oleh Plankton yang masuk ke dalam gelembungnya. Lalu Tuan Crab membuka restoran pertama di Bikini Bottom yang diberi nama Krusty Creamery. Setelahnya, Serif Pen dan Deputi Star meminum susu dari hewan ternak Tuan Crab. Jadi begitulah kira-kira cerita di masa lalunya. Cerita kemudian yang memperlihatkan Patrick yang menawarkan sebagian susu restoran yang sekarang sudah kadaluarsa kepada Sandy. Namun Sandy langsung menolaknya. Si Patrick yang rakus kemudian langsung memakan susu kadaluarsa itu. Lalu selanjutnya,
SpongeBob, Patrick dan Sandy pergi ke pameran era revolusi industri dan menemukan salah satu perahu pertama yang pernah dibuat pada waktu itu. Sandy pun sangat kagum dengan model tersebut. Lalu Patrick dan SpongeBob yang dasarnya celutak naik ke perahu itu dan menjelaskan mengenai tentang jalur perakitan perahu pertama yang berhasil dijalankan oleh Tuan Puff. Saat berada di pabrik pembuatan perahu, banyak para pekerja yang bekerja di tempat Tuan Puff. Di sana juga terlihat dua pekerja yang merupakan nenek moyang dari SpongeBob dan Patrick. Awalnya mereka bekerja dengan gembira karena mesinnya berjalan dengan pelan. To perform as efficiently as possible. Namun ketika Tuan Puff mempercepat laju mesinnya, hal itu membuat pergerakan dari nenek moyang SpongeBob dan Patrick tidak bisa mengimbangi kecepatan mesinnya yang berjalan cukup cepat. Sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat nenek moyang mereka masuk ke dalam mesin itu dan dirakit di rumah sakit. Dan pada akhirnya terciptalah perahu perpaduan dari nenek moyang mereka yang bersatu padu menjadi satu. The hospital next door. Terlihat Sandy yang menggambar skrup dan bola di buku untuk menganalisanya. Namun seperti biasanya, Sandy yang jenius, dia tidak percaya dengan semua itu. Dia pun saat itu telah membaca plakat dari perahu tersebut. Namun Patrick berusaha untuk memperkuat ceritanya itu dengan membunyikan suara klakson pada perahu yang masih bisa berfungsi dengan sedikit normal. Berikutnya kini mereka bertiga melanjutkan kembali perjalanannya. Di sana sebelum mereka bertiga menaiki lift, SpongeBob telah menekan tombol yang merupakan simbol dari tanda tanya. Sedangkan tanpa diketahui oleh Sandy dan SpongeBob, si Patrick malah menekan keseluruhan tombol lift itu. Saat berada di tengah perjalanan, lift secara tiba-tiba telah berhenti di lantai tertentu yang dimana di dalamnya telah menggambarkan berbagai periode waktu melalui SpongeBob dan Patrick. Ada beberapa era dari SpongeBob dan Patrick dengan berbagai outfit dan gaya pada era itu. Namun setelahnya, lift mereka telah berhenti di sebuah tempat. Mereka bertiga lalu langsung masuk ke dalamnya, yang dimana banyak sekali benda-benda bersejarah yang telah ditutupi menggunakan kain serba putih. Sandy yang penasaran kemudian langsung membuka satu persatu penutup itu, yang berisikan tentang alat-alat mandi yang canggih. Kemudian ada juga sepatu robot yang bisa terbang. Lalu terdapat senjata yang sangat canggih yang bisa membuat SpongeBob dan Patrick yang terkena senjatanya membuat mereka berubah menjadi bocil. Lalu Patrick dan juga SpongeBob telah membuka penutup yang ternyata itu merupakan sebuah peta untuk menguasai dunia. Tak hanya itu saja, di sana juga ada patung dari Mbah Walker sebagai pemimpinnya, yang ternyata patung itu merupakan jelmaan dari Mbah Walker yang menyamar sebagai patung sembari mengeluarkan unek-uneknya karena mereka bertiga telah mengacau di tempatnya. Mbah Walker kemudian langsung mengubah alat bantu jalannya menjadi versi robot kaki laba-laba ala Spiderman, sehingga hal itu tentunya membuat mereka bertiga sangat ketakutan dan terjadilah kekacauan di tempat itu, sehingga membuat Patrick dan SpongeBob bertabrakan menggelinding seperti bola. Mbah Walker lalu berhasil memojokkan mereka bertiga keluar museum. Untungnya ada kayu yang menopangnya. Namun secara tiba-tiba saja museum itu telah terangkat dari tanah, sehingga membuat SpongeBob, Patrick dan Sandy telah terjatuh di tempat toko souvenir. Sedangkan untuk Mbah Walker telah terangkat bersama dengan museumnya. Lalu SpongeBob dan Patrick yang keluar dari toko souvenir telah membeli topi untuk mereka gunakan. Di sana Sandy mengatakan kepada mereka berdua bahwa masa lalu terlalu berat untuk ia pahami, dan Sandy sangat senang dengan keadaan yang seperti saat ini yang baginya sangat menyenangkan. Lalu terlihat kini giliran Plankton menggunakan mesin robotnya untuk mengejar Tuan Crab. Sedangkan Sandy langsung merobek buku catatan miliknya. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.